Pagi Pak. Ambil apa ini? Iya. Foto ya, foto dulu ya. Masker yang down. Bang Gimbal, depan. Nang, depan Nang. Ini Nang, kanan. Nang, senyum Nang. Belum. Saya bebas. Ask in the sky. Mau nggak? Rekan bisa kita mulai? Yuk. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Dirreskrim Polda Metro Jaya beserta rekan-rekan penyidik, ada Kasubdit Resmob. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakapolres Metro Bekasi beserta Kasat Reskrim dan tim penyidik. Kemudian yang kami muliakan rekan-rekan jurnalis yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Rekan-rekan, siang hari ini kita akan melaksanakan bersama-sama konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan atau penganiayaan berat yang terjadi beberapa hari yang lalu berkat kesigapan dan ketelitian serta kecepatan dari tim gabungan Polsek Cibarusah, kemudian Satreskrim Polres Metro Bekasi Kabupaten dan juga Direktorat Reskrim atau Subdit Resmob Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya akhirnya dalam waktu 3 kali 24 jam tersangka berhasil diamankan oleh tim gabungan penyidik. Selanjutnya kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Bapak Dirreskrim tentang kasus secara lengkapnya hingga pengungkapan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas, Pak Wakapolres Metro Bekasi, Pak Kasubdit Jatandras beserta tim penyidik, Pak Kasubdit Resmob beserta tim penyidik, Pak Kasat Reskrim beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini kami akan merilis terhadap kasus pembunuhan ataupun penganiayaan berat yang terjadi di perumahan Cibarusah Jaya, Blok H4 RT 5 RW 8, Desa Cibarusah Jaya,
Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2025 sekira pukul 06.45 waktu Indonesia bagian Barat. Kasus ini dilaporkan oleh Saudara Ade Andriani di Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi. Perlu kami sampaikan bahwa waktu kejadian daripada kasus ini terjadi pada pukul 06.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana tempat kejadian perkara ini terjadi di perumahan TNI Polri di Cibarusah Jaya, Blok H4 RT 5 RW 8 Cibarusah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Adapun identitas daripada korban adalah inisial SPKS atau yang sering dikenal dengan Saudara SP. Ini merupakan seorang laki-laki yang berumur sekitar 46 tahun, yang merupakan warga setempat di seputaran TKP. Kemudian selanjutnya kami sampaikan untuk motif daripada pelaku ataupun tersangka melakukan perbuatan tersebut adalah disebabkan karena pelaku ataupun tersangka sakit hati karena merasa direndahkan oleh korban dengan cara melihat ke arah tersangka secara sinis, dan korban melakukan atau meludah ke arah korban. Ulangi, si korban meludah ke arah tersangka. Jadi kami ulangi bahwa si tersangka merasa direndahkan oleh korban dan melihat sinis, yang kemudian si tersangka merasa tersinggung karena si korban ini meludah ke arah korban. Saya ulangi lagi, ya. Hal ini motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Selanjutnya, modus operandi daripada si pelaku melakukan perbuatan yaitu dengan cara menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalang-halangi tersangka untuk menusuk, lalu tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis kiri korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak
1 kali. Kemudian pelaku menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya, pada saat korban ingin lari menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan menusuk kembali ke arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah pisau, yang mana pisau tersebut diambil dari kandang ayam dari samping rumah daripada tersangka. Selanjutnya kami sampaikan kronologis kejadian sebagai berikut. Pada awalnya, tersangka adalah bertetangga dengan korban sejak tahun 2017 di perumahan Cibarusah Jaya, Blok H4, RT 5 RW 8, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya, pada tahun 2019, ketika korban akan melakukan ataupun mengadakan pesta perkawinan dan akan mendirikan tenda dengan memasuki pekarangan rumah daripada tersangka serta melakukan penebangan pohon di pekarangan tersangka tanpa seizin terlebih dahulu, sehingga tersangka tidak menegur korban karena tersangka tahu korban sangat pemarah. Atas perbuatan tersebut, korban ataupun atas perbuatan daripada korban, tersangka merasa sakit hati dan menyimpan dendam kepada korban. Kemudian sehari-hari tersangka menjalani kehidupan bertetangga dengan korban secara tidak harmonis. Tersangka tidak pernah menyapa korban, demikian pula korban juga tidak pernah menyapa dengan korban. Sehingga pada tahun 2020, tersangka dan keluarganya memutuskan untuk menjual rumah daripada tersangka yang ditempati oleh tersangka beserta keluarganya dan kemudian pindah untuk mengontrak di blok lain, namun pada masih lingkup di perumahan tersebut, yaitu di blok H5. Jadi yang sebelumnya di blok H4 di rumah sendiri, kemudian dijual dan si tersangka ini mengontrak di blok H5, di blok khususnya di blok H5 nomor 1. Selanjutnya, pada sekitar bulan Oktober 2024, di lingkup RT tempat tersangka tinggal diadakan acara rapat dalam rangka untuk menurunkan RT 5 RW 08 karena diduga ketua RT yang saat itu menjabat diduga ketua RT-nya ada melakukan perbuatan perselingkuhan dengan warga sekitar. Dalam acara tersebut, korban berteriak dan beradu mulut dengan istri ketua RT. Lalu tersangka mendegur korban dengan kalimat, "Gak usah teriak-teriak, biasa aja." Namun korban melototi tersangka dan berkata kepada tersangka dengan kalimat, "Lu bukan warga sini, gak usah ikut-ikutan." Mendengar ucapan korban, tersangka diam dan mencoba untuk menenangkan diri.
Namun dalam hati tersangka menambah dendam yang selama ini tersangka pendam terhadap korban. Kemudian keesokan harinya setelah rapat penurunan RT tersebut, istri tersangka atas nama saudara Y disomasi oleh korban melalui pesan WhatsApp yang berisi tuduhan bahwa tersangka ingin menyerang korban pada saat rapat. Mendengar informasi dari istri tersangka tersebut, tersangka tidak menanggapi, namun menambah rasa benci terhadap tersangka terhadap korban. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada saat tersangka memperbaiki sepeda motor di pinggir jalan di depan rumah tersangka melihat korban sedang mengendarai motor dari arah depan. Posisi rumah tersangka kurang lebih berjarak sekitar 2 atau 3 meter. Tiba-tiba korban meludah dan menatap sinis terhadap tersangka. Kemudian tersangka merasa emosi. Lalu tersangka mengambil pisau dari kandang ayam di samping rumah. Kemudian tersangka berlari mengejar korban dengan maksud untuk melukai korban serta meluapkan kekesalan yang selama ini terpendam. Selanjutnya, tersangka menusuk ke bagian perut kiri korban sebanyak 2 kali dalam posisi korban masih berada di atas motor. Kemudian korban berhenti dan korban melakukan perlawanan dengan cara menangkis dan menghalangi tersangka untuk menusuk. Namun tersangka tetap berusaha untuk melukai korban dengan cara menusuk kembali ke arah pelipis sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk kepala korban sebanyak 1 kali. Kemudian menusuk ke arah dada korban sebanyak 1 kali. Menusuk ke arah leher kiri korban sebanyak 1 kali. Pada saat korban ingin menyelamatkan diri, tersangka mengejar dan menusuk kembali ke arah punggung kiri korban sebanyak 1 kali, sehingga membuat motornya terjatuh. Lalu korban lari menyelamatkan diri dengan cara berlari, dan tersangka juga melarikan diri ke arah persawahan yang menuju ke arah Jalan Raya Cibarusah dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam, dan kemudian sepeda motor tersebut ditinggal di tepi sawah. Selanjutnya tersangka melarikan diri dengan cara menumpang beberapa kendaraan truk hingga ke tempat persembunyiannya di daerah Kerawang, Jawa Barat. Selanjutnya berdasarkan hasil visum dan otopsi yang sudah dilakukan oleh tim daripada rumah sakit, didapatkan beberapa luka di tubuh korban, jadi pada bagian dada khususnya, kemudian bagian leher kiri, kemudian di pelipis sebelah kiri, bagian kepala, bagian wajah, bagian punggung, serta perut.
Dan dari hasil visum maupun otopsi disimpulkan bahwa penyebab kematian diakibatkan karena kekerasan benda tajam pada sisi kiri leher yang memotong pembuluh bilik utama kiri sehingga menyebabkan pendarahan hebat. Selanjutnya kami sampaikan kronologis pengungkapan bahwa berdasarkan adanya kejadian tersebut, selanjutnya dituangkan ke dalam laporan polisi, dan dengan laporan polisi tersebut dilakukan upaya untuk melakukan pengamanan TKP dan pengolahan TKP, dan dilakukan serangkaian penyelidikan untuk menghimpun keterangan dan mengumpulkan barang bukti serta petunjuk yang ada. Tim gabungan dari Polres Metro Bekasi dan di backup oleh tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dari Subdit Resmob dan Subdit Jatanras, tentunya dengan berkat ketelitian, kejelian daripada rekan-rekan serta ketekunan untuk melakukan penelusuran dan pendalaman, akhirnya dalam waktu 3 kali 24 jam pelaku berhasil kita tangkap, meskipun pelaku ini sudah berupaya untuk menghilangkan identitas dengan cara memotong rambutnya yang tadinya rambutnya digimbal. Jadi dipotong pendek seperti tadi sudah ditampilkan. Jadi pelaku ini ditangkap di Dusun Pores RT 4 RW 5 Desa Kutamukti, Desa Kutawaluya, Kabupaten Kerawang, Jawa Barat. Setelah dipastikan bahwa tersangka betul-betul si pelaku, selanjutnya kami melakukan upaya pencarian terhadap barang bukti, yang mana barang bukti pisau yang digunakan oleh pelaku ini sempat dibuang di suatu tempat, dan alhamdulillah pisau yang digunakan juga bisa ditemukan. Selanjutnya, identitas daripada tersangka ini dengan isi inisial adalah Saudara NI alias G bin K, seorang laki-laki, umur kira-kira 47 tahun, alamat di Jalan Dukuh 3 nomor 13 RT 3 Kelurahan Dukuh, Kramat Jati, Jakarta Timur. Adapun perannya tadi sudah kami sampaikan, melakukan penganiayaan dan dengan melakukan penusukan, cara menusuk ke beberapa bagian tubuh daripada korban, yang mana akibat daripada tusukan tersebut menyebabkan organ khususnya di bagian leher kiri memotong pembuluh bilik utama. Ini yang mengakibatkan pendarahan hebat sehingga korban meninggal dunia. Selanjutnya, terhadap tersangka kami persangkakan dengan pasal 338 KUHP dan atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman untuk pasal 338 KUHP yaitu maksimal 15 tahun
Sedangkan untuk pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Tentunya pada kesempatan yang baik ini kami ucapkan terima kasih pada masyarakat yang pada saat proses penyelidikan memberikan informasi yang berharga guna mendukung proses pengungkapan kasus ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kapitumas. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Selanjutnya kami persilakan rekan-rekan jurnalis untuk melakukan pendalaman, ya. Dimulai dari kanan dulu ya, biar ini tertib. Kanan berarti Mas Adi. Oke, silakan Mas. Mic-nya tolong. Rekan-rekan Mas. Polda. Itu mic-nya tuh. Tolong Mas Adi belakang. Ya. Selamat pagi Pak Dir, Pak Kabid, Pak Kasubdit, Pak Penyidik, dan Pak Kapolres, Pak Kapolres. Saya Adi dari liputan6.com. Yang ingin saya tanyakan pertama, dari yang tadi Pak Dir paparkan, bahwa tersangka ini sudah lama menyimpan rasa dendam terhadap korban. Apakah tersangka memang sudah merencanakan untuk menghabisi nyawa korban? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar pada saat pelariannya korban bersembunyi di taman pemakaman umum? Terima kasih. Baik, untuk terkait masalah apakah ada perencanaan untuk menghabisi, dari hasil pemeriksaan yang kami temukan tentunya dengan pendalaman terhadap keterangan maupun saksi-saksi, untuk sementara masih kita temukan ini emosi sesaat, karena pada saat itu ketika jam 6.30 tiba-tiba si korban ini melintas di depan rumah daripada si tersangka. Dan pada saat melintas tersebut, si korban ini melihat secara sinis kepada tersangka. Dan pada saat melihat sinis ini pun selanjutnya disertai si korban ini meludah ke arah korban, sehingga langsung naik emosi. Dan saat itulah korban langsung berlari ke arah kandang air mengambil pisau, selanjutnya mengejar ke arah korban dan melakukan penusukan. Itu yang pertama. Sehingga dari unsur perencanaannya ini belum tergambar. Namun demikian tetap akan kita lakukan pendalaman apakah nanti ini sudah ada perencanaan sebelumnya untuk menghabisi. Tapi untuk sementara ini karena emosi sesaat ketika itu pagi-pagi itu ketemu dengan korban. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah si tersangka ini sempat sembunyi di TPU pada saat pelarian? Dari hasil pemeriksaan terhadap si tersangka ini belum kita temukan indikasi seperti itu. Hanya ketika dia melarikan di beberapa tempat ini, si tersangka menyampaikan ingin melakukan upaya untuk menenangkan diri, jadi tidak sempat ke TPU. Demikian. Baik, terima kasih Mas Adi. Ada lagi? Sisi kanan? Di tengah ada? Hilang. Oh Mas, ya. Silakan Mas dulu. Selamat siang Pak Kabid, Pak Dir, Pak Kapolres beserta jajaran lainnya. Kepada Pak Dir sebelumnya diungkap bahwa
korban ini menjual rumah lalu pindah ke blok H5 ya. Tapi pada saat ditemukan berada di sebuah rusun. Boleh dijelaskan Pak, rusun ini adalah tempat siapa? Apakah mungkin kerabat atau keluarga beliau? Ataukah mungkin tempat yang beliau sewa atau seperti apa? Iya, rusun itu kediaman milik siapa? Ditemukan di tempat rusun tersebut. Jadi menjawab pertanyaan dari rekan Metro TV, bukan di sebuah rusun tapi di sebuah dusun. Dia hanya berpindah-pindah tempat sambil menenangkan diri seperti dijelaskan oleh Bapak Dir tadi. Kebetulan ditangkap pada saat sedang makan roti di pagi hari. Demikian. Baik. Dari sisi kanan saya ada lagi? Ya, Mas, silakan. Topi hijau. Selamat siang Pak, saya Munir Pak dari Warta Kota. Mungkin pertanyaan terkait dengan korban. Ini kan sebelum pembunuhan ini sempat terjadi cekcok sejak 2017. Nah, kalau korban sendiri dikenal sama masyarakat di sana, seperti apa sih Pak? Memang banyak musuh atau seperti apa? Apakah penyidik sudah mendapat keterangan itu Pak? Terima kasih. Yang ditanya korban. Baik, dari kita melaksanakan pendalaman terhadap keterangan dari warga sekitar, kita melakukan wawancara untuk menggali keterangan. Kami dapatkan beberapa simpulan melalui analisis untuk si pelaku, ya, untuk si pelaku atau tersangka ini sebenarnya dikenal pendiam. Sedangkan untuk si korban, menurut versi tersangka ini dikenal agak temperamen, jadi agak suka pemarah. Ini menurut versi si korban. Tentunya kami akan juga melakukan pendalaman lebih lagi terhadap warga-warga sekitar supaya untuk lebih memastikan kembali, supaya jangan sampai ini menjadi persepsi atau yang lain. Jadi kan kami masih melakukan pendalaman dari versi si pelaku. Tentunya kami akan melakukan pendalaman kepada warga sekitar nantinya. Terima kasih. Baik, Mas. Atau mungkin nanti Pak Kasat Reskrim nanti bisa menjelaskan. Nah. Oke, baik. Silakan dari tengah ya, Mbak ya. Silakan, Mbak. Ada, Bang. Carla dari Kompas TV, selamat siang Pak. Mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu mau cross check apakah benar tersangka ini adalah kru film atau pernah dalam satu PH dengan korban. Lalu yang kedua, berapa jumlah saksi yang telah diperiksa dan siapa saja? Dan yang terakhir, kapan akan dilakukan rekonstruksi? Terima kasih. Baik, bahwa tersangka ini memang dulu kru film, tapi tidak satu PH atau bukan tidak satu production house ya. Jadi merupakan kru film tapi tidak satu production house. Kemudian untuk sudah berapa yang sudah diperiksa? 8 orang saksi yang sudah diperiksa, tentunya nanti akan kami kembangkan lebih lanjut. Sedangkan untuk kegiatan rekonstruksi nanti akan kami informasikan lebih lanjut ketika nanti kita sudah fix nanti apabila pemeriksaan saksi-saksi tambahan lainnya sudah lengkap nanti, termasuk nanti apabila kita sudah melengkapi dari sisi visum maupun pemeriksaan dokumentasi yang lain secara saintifik ya. Beda PH, tapi apakah pernah dalam satu produksi film yang sama di satu tempat? Belum pernah, Pak. Terima kasih. Belum pernah ya. Baik, Bang Amin tadi angkat tangan, silakan Bang. Izin Pak Dir. Teknik. Ya, teknik ya.
Izin Pak Dir. Tersangka kan meletakkan pisau atau mengambil pisau dari kandang ayam. Apakah tersangka sudah punya rencana untuk melakukan penusukan atau pembunuhan terhadap korban? Baik, terima kasih. Kami sampaikan tadi pertanyaan sebetulnya hampir sama dengan teman tadi, bahwa emosi timbul itu sesaat dikarenakan pada pukul 06.30 itu si korban itu melintas di depan rumah daripada tersangka, dan pada saat melintas tersebut si korban ini melihat secara sinis terhadap tersangka, dan setelah melihat sinis kemudian disertai berikutnya meludah ke arah tersangka. Disitulah emosinya langsung keluar dan korban langsung berlari mengambil pisau, mengambil pisau di kandang ayam, kemudian mengejar si korban, langsung melakukan penusukan. Jadi kalau untuk unsur perencanaannya ini kan nanti akan kami lebih lanjut. Namun untuk sementara kita masih temukan bahwa ini adalah emosi pada saat karena dipandang secara sinis dan si korban ini meludah ke arah tersangka. Demikian. Baik, siap. Terima kasih, Bang. Silakan, Mas. Tolong mic-nya ditransfer ini dari kanan. Baik, bagi Pak Dir, yang ingin saya tanyakan, pertama kan itu ketika si korban lewat menggunakan kendaraan bermotor, kemudian si tersangka sedang memperbaiki motor. Nah itu kan ada rentang waktu ya dari mengambil pisau ke belakang ke kandang ayam dengan si korban membawa sepeda motor. Nah artinya si korban ini laju kendaraan motornya pelan ya, sehingga bisa dikejar gitu, atau bagaimana detailnya? Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas. Baik. Jadi kandang ayamnya ini sebetulnya nggak jauh dari posisi tempat duduk. Jadi karena dekat. Kemudian motor yang dikendarai ini si korban ini adalah motor listrik. Jadi lajunya juga tidak terlalu cepat. Demikian. Oke, siap. Terima kasih. Ntar ya, Mbak. Sini dulu ya. Silakan, Mas. Pak Kabit, izin Raffi dari Okezone mau menanyakan soal kebenaran isu yang menyebut tersangka ini adalah pecandu alkohol. Apakah itu menjadi salah satu emosinya, gampang memuncak atau seperti apa? Hadir, terima kasih. Terima kasih. Baik, nanti akan kami dalami itu, Mas. Artinya kami belum ini sebagai bahan kita pendalaman, tapi kita secara faktanya bahwa tersangka sudah melakukan perbuatan itu, yang sementara ini kita simpulkan bahwa perbuatan itu terjadi karena tersangka dilihat secara sinis dan karena si korban meludah ke arah tersangka sehingga timbul emosi. Itu. Baik, terima kasih, Mas. Ya, yang berdiri dulu, Mas. Topi hijau. Izin hadir, saya Habibi dari Merdeka.com. Ini ingin nanya, tadi kan sempat dibilang saksi yang diperiksa 8 orang. Apakah itu termasuk istrinya juga? Dan apakah istrinya ini mengetahui kalau suaminya ini, tersangka ini memiliki dendam dengan korban? Istrinya tersangka. Apakah mengetahui apa suaminya ini memiliki dendam dengan korban karena sudah lama? Dan tadi juga disebutkan kan korban ingin menuju ke danau. Nah itu siapa yang ingin ditemui? Apakah ada kaitan dengan ini juga? Sama satu lagi, tersangka ini kan pas kabur sempat memotong rambut ya dengan gunting. Nah ini tersangka ini minjem ke warungnya itu, guntingnya itu emang untuk cukur rambut atau alasan lain dengan pemilik warungnya ini? Makasih, Pak. Terima kasih, Mas. Istri korban, tadi pertanyaan istri korban ditanggung di permasalahan. Istri tersangka. Ya. Kalau berdasarkan penyelidikan yang telah kami lakukan,
tahu lah kalau hubungan antara korban dan tersangka itu tidak harmonis. Yang dimulai dari tahun 2017. Demikian. Kemudian untuk gunting, apakah dia meminjam untuk kepentingan potong rambut atau bukan, masih kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Pada intinya dia meminjam gunting untuk memotong rambut untuk mengaburkan ciri-ciri khas dari pelaku sendiri. Demikian. Siapa yang ditemui sama korban? Masih kami lakukan pendalaman lebih lanjut. Demikian. Oke, cukup Mas. Baik Mbak, silakan. Tolong mic-nya Mas. Oke Zon. Ya, oke Zon. Ya, saya Hana dari Grid ID. Mau tanya masih terkait yang diduga pelaku memiliki kebiasaan meminum miras. Apakah saat kejadian dalam keadaan terpengaruh alkohol atau sadar sepenuhnya? Kedua, saat penangkapan, boleh lebih detail lagi sedang apa pelaku saat kejadian penangkapan tersebut, bersama siapa, dan apakah kooperatif atau tidak, atau ada perlawanan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Itu masalah perihal apakah tersangka rajin mengkonsumsi alkohol, sampai saat ini belum ditemukan fakta tersebut. Sedangkan pada saat penangkapan, kebetulan tersangka ini sedang sarapan makan roti bakar. Untuk melakukan perlawanan tidak ada. Demikian. Sendiri di warung di dusun tersebut. Ya. Oke Mbak, silakan Wildan, Mas Wildan. Izin Pak, saya Wildan Noviansa dari detik.com. Ada beberapa pertanyaan, penegasan aja sih Pak. Ini selama pelariannya ini dari mana ke mana sampai akhirnya bermuara di Karawang gitu. Apakah memang tujuan akhirnya itu Karawang, atau emang dia berniat untuk kabur lebih jauh lagi gitu Pak? Terus selama pelarian ini kan ada berapa 3 hari ya Pak, 3 kali 24 jam setelah kejadian, apakah dia menghubungi istrinya, apakah istrinya mencari keberadaan tersangka ini, atau bagaimana Pak? Terima kasih banyak. Terima kasih. Tersangka sendiri kebetulan dia tidak memiliki tujuan pasti, jadi dia kabur secara random sekaligus untuk menenangkan diri. Sedangkan untuk komunikasi dengan pihak luar, dia sengaja memutus komunikasi sehingga agak sulit untuk mendeteksi tersangka pada awalnya. Demikian. Baik. Tapi sejak kejadian itu, apakah istri tersangka sempat mencari keberadaan tersangka, menanyakan ke beberapa pihak, atau justru ke pihak kepolisian untuk mencari keberadaan, bagaimana Pak? Kalau mencari pasti, tapi kebetulan tersangka tersebut yang memutus komunikasi dengan pihak luar. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas. Silakan balik ke kanan lagi, Mbak. Tolong. Pak, mic-nya OTW. Ya, silakan. Izin Pak, saya Sandra dari Sile. Mau menanyakan ketika terjadinya istri dari tersangka ikut menyaksikan kejadian tersebut atau enggak? Terus kemudian juga pas ketika kemudian juga pekerjaan dari tersangka saat ini apa, dan ketika ditemukan pisau di kandang ayam itu si tersangka tahu dari mana ada pisau? Terima kasih. Oke, baik. Baik, pada saat kejadian, istri tersangka ini ada di dalam rumah, jadi tidak menyaksikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, si tersangka ini kerja sehari-hari hanya sebagai peternak ayam biasa, peternak ayam. Jadi di rumahnya ini banyak ayam. Sekaligus sehari-hari mencari tambahan dengan menjadi tukang ojek pengkolan lah, mungkin kira-kira seperti itu. Kemudian Terkait pisau ya? Pisaunya ini memang ada standby di kandang ayam, ya merupakan perlengkapan lah, biasa ditaruh, kan kadang-kadang ditaruh di dekat kandang gitu, ada pisau. Ya, cukup Mbak.
Masih ada lagi rekan-rekan? Cukup. Baik, selanjutnya barang bukti ya. Rekan. Gini ya. Bang, palanya bang. Izin Pak, kanan lagi Pak. Bang, palanya bang. Kebakaran ya? Jangan main, saya duduk aja ya. Nah.